Injil Plus. Apa maksudnya Injil Plus? Maksudnya adalah seolah-olah bisa menikmati keselamatan karena melakukan tambahan. Jadi tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga plus yang lain. Itulah nanti salah satu yang kita bahas, bagaimana seorang yang disebut tadi, wanita sangat hebat, pebisnis, berhasil sudah di Australia, bersama suaminya, seorang pendeta, ya, yaitu Ibu Henny Christianus, yang dikatakan tadi rupanya sangat dikagumi para kaum milenial. Apalagi sudah pernah diwawancara di dalam Kick Andy Show. Luar biasa ini orang. Tetapi ibu ini rupanya bergeser dari panggilan di mana hatinya terenyuh ketika melihat anak jalanan yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang broken home. Tuhan menjamah hatinya. Karena itu, dengan segala pengorbanan, maka dia tinggalkan kehidupannya yang mapan di Australia. Saya mengerti apa artinya kenikmatan di Australia. Karena saya sering melayani ke Australia. Saya pernah melayani 1 bulan penuh di gereja Westminster Presbyterian Church WPC di Perth. Saya juga pernah melayani di ICC, Indonesian Christian Church. Jadi saya tahu betapa mapannya, betapa nikmatnya kehidupan di Australia. Itu sebabnya kalau sudah studi di Australia, maka mereka akan kerja di Australia. Semua enak, nyaman. Australia bagaikan Firdaus bagi orang yang menikmati zona nyaman. Ibu Henny Christianus yang sudah sukses dalam bisnis ini, dan kalau saya dengar khotbahnya seorang cerdas, juga dengan segala komitmennya, dedikasinya, mereka tinggalkan Australia. Mereka jual semua harta miliknya dan bisnisnya. Memulai dengan nol. Dibuatlah Yayasan Pengharapan itu. Lalu kemudian begitu berdampak, begitu menjadi berkat, ribuan anak-anak disekolahkannya. Pasti menginspirasi. Tapi sebagaimana dikatakan Ibu Uwi, moderator, Ibu Uwi Sinaga tadi, ketika beliau ini bergeser menjadi pengkhotbah. Saya tidak tahu kenapa bukan suaminya yang khotbah. Padahal saya dengar dari kesaksiannya, suaminya itu ditawarin sebagai pendeta atau memulai pendeta, tapi nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka mau penuh dalam tugas panggilan Yayasan Pengharapan. Tetapi kenapa Ibu Henny ini jadi pengkhotbah? Kenapa memberi pengajaran-pengajaran? Bahkan nanti akan kita lihat. Memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat bombastis. Tidak heran. Beberapa pendeta gelisah. Bahkan mengkritisi. Seperti teman saya yang di Kupang, Pendeta Esra Soru, Pendeta Mel Atok, dan lain-lain. Yaitu tentang teori 3 jalan menuju surga. Dan demikian juga ketika, ketika saya buka sebentar ya. Terus terang, ketika saya dengar beliau dengan lantang mengatakan John Calvin salah, one safe, forever safe, yang dikatakan John Calvin katanya, itu salah. Saya sangat kecewa.
Saya akan buat satu video lagi secara khusus nanti untuk Ibu Henny Kristianus yang sangat terkenal ini. Saya tidak tahu apakah suaminya menegur dia, mengatakan John Calvin, tokoh raksasa teologi sepanjang abad, tokoh reformasi yang menulis, menafsir semua perjanjian baru. Kok berani seorang yang bernama Ibu Henny ya Kristianus, bagi saya anak ingusan. Sorry to say this. Yes, for me, you are anak ingusan. You don't really understand what you say. You are so terrible. How can you say such rubbish sentence to John Calvin? Actually, you must stay, be faithful to your calling. Don't try, don't pretend to be a preacher, even to be a teacher, if you don't have enough background theology. Mrs. Henny, I'm so disappointed with you. Be faithful to your calling. This comes from the senior pastor that loved our Lord Jesus, loved the ministry. Please stop teaching. Bapak yang terhormat, siapa namamu? Suaminya Ibu Henny. Tolong ingatkan Ibu. Terlalu vulgar kalimatnya. Tarik itu video. Makanya banyak pendeta gelisah. Tarik itu. Take down. Please, Mrs. Henny Kristianus. Don't make rubbish in your video. Nah jadi, kenapa dia berani gegabah? Nah itulah yang tadi itu. Makanya pertanyaannya, pengkhotbah awam, berkat atau bencana? Oh tentu berkat, kalau dia setia dalam panggilannya. Tetapi menjadi bencana ketika dia, entah karena kedagingannya, entah karena si setan yang diam-diam menumpang. Maka ketika Ibu Henny mengajarkan 3 jalan menuju surga, nanti akan kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan 3 jalan menuju surga. Bukan 3 jalan, 1 jalan. Yang sedihnya dalam videonya itu sudah ditulis, keselamatanlah kasih karunia. Nanti akan kita lihat. Tetapi kenapa dia masih menambah lagi? Harus berbuat baik. Mungkin karena Ibu Henny ini memelihara ribuan panti asuhan, anak asuh. Sehingga dengan caranya, maka ketepatan ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan penting berbuat baik, penting berbuat baik. Maka dia akan berkata, memang keselamatan, Anda akan berkata, keselamatan adalah karena anugerah, karena Yesus, benar. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kalimat Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa selamat kalau tidak berbuat baik. Apa artinya itu, Bu Henny? Artinya itu apa? Kalau benar-benar imanmu kepada Tuhan Yesus, pasti ada buahnya berbuat baik. Jadi bukan 2 jalan. You are mistaken. You are ignorant with the word of God. Don't try to teach. Don't twist the word of God. I'm so disappointed with you. I hope one day we'll meet together, share together. We have coffee. I adore you. I'm amazed at you with your ministry. But once I listen to your video, I'm so disappointed when you handle
doctrinal issues.